Semuanya berjumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan membahas tentang IHSG ya. Tentang kenapa IHSG turun pada tanggal 3 Juni ya. Tanggal 3 Juni ini IHSG turun sebanyak 4,11% ya. Dan banyak saham-saham yang ARB dan hampir ARB. Jadi setelah sideways langsung turun ya. Dan kalau kita lihat, pertama-tama kita lihat dulu pada saham-saham dengan bobot yang tinggi. Di sini saya sudah punya data saham yang bobotnya tinggi di IHSG. Pertama BBCA. BBCA memiliki bobot sebanyak 8,7%. Jadi BBCA gerak dikit, IHSG akan terpengaruh ya, karena bobotnya yang super jumbo banget. Lalu ada BRI, ada BMRI, TLKM, SII, Bian, dan Brand. Saham Konglo sudah berada di urutan ke-8 ya. Dan urutan ke-5 didominasi oleh BUMN. Jadi untuk menyalahkan Konglo akibat penurunan saham ini kurang benar ya. Karena bobot Konglo ini sudah dikit. Brand sudah 2% bobotnya. Lalu Bian sudah 2% juga. AMMN sudah 1,69%, sudah dikit banget ya bobotnya. Jadi penurunan saham ini paling besar dipengaruhi oleh Big Bang ya. Dan BBCA sekarang tuh turun. Kita cek turun berapa persen BCA. Nah, BBCA ini turun 5,15% ya. Turunnya super besar banget. Kenapa BBCA ini bisa turun super besar banget? Kita cek. Untuk BBCA, kenapa BBCA turun? Turunnya dipengaruhi oleh transaksi margin ya. Lihat di sini transaksi marginnya super besar banget ya BBCA, bahkan sampai ratusan miliar. Nah, tanggal 29 saat rebalancing MSCI ada entah itu market maker, entah itu siapa ya, yang pakai margin senilai 100 miliar rupiah untuk membeli saham BBCA ya. Nah, tanggal 29 ini terjadi transaksi jumbo di BBCA sebanyak 5,82 triliun dengan asing keluar 1,96 triliun. Di sini kita bisa melihat asing MSCI tidak pernah memakai margin. Dan yang memakai margin ini bukan mereka ya. Jadi ada seseorang, entah itu institusi, entah itu market maker, bandar, dan sebagainya, menggunakan margin sebanyak 100 miliar di BBCA. Tanggal 2 kita lihat ini. Tanggal 2 Juni BBCA naik 2,19% dengan transaksi 2 triliun ya. Dan asing keluar hanya 35 miliar rupiah. Nah, kenaikan ini juga didorong oleh akun margin. Tapi akun marginnya hanya dikit ya, hanya 25 miliar. Dan pada hari ini terjadi ledakan besar di BBCA. Akun margin keluar 90 miliar rupiah ya. Keluarnya 90 miliar rupiah. Kenapa bisa dikatakan ini keluar? Dikarenakan di sini transaksinya sebesar 2 triliun. Dan tidak ada fund manager yang keluar di sini. Ini kebanyakan yang keluar tuh akun margin. Jadi si akun margin ini entah siapa menjual ke market sebesar 90 miliar sehingga men-trigger algoritma asing ya. Jadi algoritma asing ke picu, mereka ikutan jual, ikutin si akun margin tersebut ya. Dan di sini baru keluar 90 miliar. Masih ada sisa mungkin sekitar 20 atau 30 miliar lagi margin di BBCA. Tapi untuk uang 30 miliar, dampaknya tidak akan sebesar hari ini ya. Dampaknya tidak akan sebesar hari ini. Nah, sekarang kita cek ke BBRI ya. BBRI pada hari ini BBRI turun 4,61% ya. Kalau kita lihat di BBRI, kita pakai BBRI. Apakah BBRI ini turun disebabkan oleh akun margin atau bukan? Kita cek. BBRI juga ternyata sama ya.
waktu rebalancing yang nampungnya itu akun margin, yang nampung barang MSCI itu akun margin ya, sebanyak 120 miliar. Lalu pada hari Senin tanggal 2 hari Selasa tanggal 2 yang ngangkat BBRI juga akun margin sebesar 18 miliar ya. Lalu pada hari ini akun margin hanya keluar 60 miliar. Tersisa besar banget ya. Sisa akun margin di BRI masih sangat besar, belum clear. Akun margin ini harus cepat keluar ya. Kenapa harus cepat keluar? Karena jika tidak keluar, bunga terus berjalan. Kalau nggak salah bunganya 0,05% ya, lumayan besar. Kalau nilainya sampai ratusan miliar itu besar banget ya. Dan hari libur tetap kena bunga. Meski libur panjang tetap kena bunga juga. Jadi mereka harus cepat keluar agar tidak terkena bunga yang besar ya. BRI masih ada besar banget, BCA udah dikit ya. Yang ketiga, kita langsung ke, udah jelas ya, BCA, BRI ada akun margin. Terutama di BRI akun margin besar banget ya. Mereka harus keluar dulu. Lalu kita cek di saham apa lagi ya? Nih sahamnya ARB yaitu AMMN ya. AMMN meski kecil 1,69%, tapi kalau ARB ngaruh ke IHSG ya. Ngaruh banget ke IHSG karena bobotnya 1,69%. Kita cek di AMMN ya. AMMN atau Aman Mineral. Nah, di sini yang membuat harga ambles ternyata oleh akun margin juga ya. Kalau tanggal 25 terjadi entah ini pembelian atau penjualan. Jadi BEI memberi data hanya pergerakan akun margin. Jadi sebagai investor, sebagai trader, kalian harus bisa melihat apakah ini akun margin yang beli atau akun margin yang jual. Setelah ada AMMN ya. Tadi AMMN tanggal 20 sebelum rebalancing pokoknya ya ada kenaikan margin. Kalau kita lihat tanggal 26 ya, saya cek lagi takut salah. Oh, tanggal 25 ternyata. Tanggal 25 ada margin lagi. Tanggal 25. Jadi yang angkat AMMN tanggal 25 dia naik 8% ya. Yang naikkan ini adalah akun margin. Jadi akun margin tuh dia pinjam duit ke sekuritas buat beli saham gitu ya. Lalu tanggal 29 saat rebalancing terjadi transaksi sebesar 3,98 triliun. Kalau kita lihat di sini tanggal 29 saat rebalancing sebesar 100 miliar lebih ya. Kalau tanggal 25 sebesar 70 miliar lebih marginnya ya. Nah, lalu tanggal 2 ini yang gerakin juga akun margin ya, sebesar 60 miliaran ya, 60-70 miliar. Jadi pas candle hijau-hijau ini nih, hijau-hijau ini di AMMN adalah dipengaruhi oleh margin ya. Jadi banyak investor atau trader yang menggunakan margin di AMMN hingga sahamnya naik. Dan pada hari ini ARB ya, ARB 14,91% dengan transaksi 1 triliun dan asing masuk 87 miliar ya. Kalau kita lihat di sini, penyebab ARB adalah akun margin. Akun margin keluar sebanyak 60 miliar rupiah ya. Jadi akun margin keluar 60 miliar sehingga algo-algo itu, robot-robot itu ikut menjual AMMN sehingga dia ARB ya, atau auto reject bawah. Dan kalau kita hitung di tanggal 25 kita anggap 75 miliar ya. Lalu tanggal 29 atau rebalancing sebanyak 100, jadi 175. Dan pada tanggal 2 terjadi juga 70 ya. Kita anggap 70. Jadi marginnya sebesar 240 miliar. Dan sekarang baru keluar 60 miliar. Berarti masih ada 210 miliar lagi ya. Ini besar banget. Dan kemungkinan AMMN jika nggak ada buyer bisa ambles lagi nih.
karena marginnya besar banget. Lalu kita cek terakhir saham PAPP nih, TPIA yang katanya rumornya ini saham margin call ya. Kita cek apakah beneran margin call atau enggak. Nah, kita cek apakah beneran margin call. Cara ngeceknya di sini. Di VORC TPIA. Pak PP itu ngerepo atau ngegade saham di sekuritas asing ya. Jadi masuk ke kategori bank dan kategori sekuritas ya. Kalau kita lihat di data ini, bank malah nambah ya. Mungkin aja Pak PP nambah reponya. Atau mungkin juga banknya juga beli. Jadi Pak PP itu di TPIA, Pak PP dan Barito Pacific atau BRPT ngerepoin saham TPIA ini di bank, yaitu Bangkok Bank, dan di sekuritas ya. Nah, di sini bank naik, ini bank asing naik, lalu sekuritas asing naik. Berarti rumor dari Pak PP margin call adalah tidak benar. Data ini data dari KSEI. Mana mungkin KSEI bohong ya. Berarti udah dipastikan itu hoax ya, palsu. Seperti itu. Nggak ada istilahnya Pak PP margin call ya. Lalu kita cek di margin TPIA. Sorry, saya salah ketik. TPIA. Nah, di TPIA ini tanggal 29 ada margin yang cukup besar ya, sebanyak 180 miliar rupiah. Kalau kita cek di sini TPIA margin. Nah, tanggal 29 ini terjadi transaksi 4,29 triliun dengan net sell foreign sebanyak 1,94 triliun ya. Ini besar banget. Dan yang nampung siapa? Akun margin ya. Karena sekali lagi, karena fund manager seperti BlackRock dan kawan-kawan nggak pernah pakai margin. Kenapa marginnya melonjak? Ya artinya ada yang beli pakai margin gitu ya. Simple banget logikanya. Nah, di sini yang nahan MSCI itu adalah akun margin sebanyak 175 miliar rupiah. Dan tanggal 2 ini ada kenaikan juga. Ada kenaikan dengan outflow asing dikit 200 miliar dan volume mencapai 4 triliun ya. Dan yang naikin harga TPIA juga akun margin sebanyak 155 miliar ya. Dan pada hari ini TPIA ARB auto reject bawah ya. Auto reject bawah. Dan baru keluar sebanyak 80 miliaran ya. Baru keluar sebanyak 80 miliar. Berarti masih banyak banget. Pertama dari BBCA. BBCA kecil ya akun marginnya. Lalu BBRI besar, MMN besar, TPIA besar. Jadi kita bisa simpulkan untuk IHSG. Untuk IHSG pada minggu pertama bulan Juni ada kemungkinan masih turun ya. Masih turun mungkin ke 5800-an. 5800, 5700 ya. Akan turun saya kotakin dulu. Nah, akan turun area sini. Sampai 5700. Kenapa akan turun sampai 5700? Karena untuk membersihkan dulu akun margin ya. Akun margin harus bersih dulu. Karena kalau ada akun margin, saham naik dikit bisa digunting ya, seperti itu. Nah, terima kasih telah menonton. Jangan lupa share, like, dan subscribe video ini ya. Terima kasih.